bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan, menonton dan memahami bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan di mana dari video tersebut tak terlepas dari pantauan netizen, dan mereka menyampaikan isi hati mereka lewat kolom komentar. Kita mulai dari komentar El Fatsmi yang mengatakan, usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Kita lanjutkan di komentar Umar Muraya yang mengatakan, dosa apa negara Indonesia ini? Kok punya pemimpin pembohong seperti itu? Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Sunin Gram yang mengatakan, kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Kita lanjut lagi di komentar Joko Puryanto yang mengatakan, harus diadili, orang tidak punya malu dan pengkhianat, mengkhianati 270 juta orang se-Indonesia. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Rini Mayangsari yang menyampaikan pendapatnya, adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat. 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia, suruh Jokowi bayar utang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Suparikno yang mengatakan, Jokowi harus segera diproses sampai tuntas. Semua yang terlibat, termasuk para koruptor yang selama ini merugikan negara, bila terbukti, sita semua asetnya dan dimiskinkan. Oke. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Bagus Tri Suharjito yang mengatakan, mantan presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab ternyata benar-benar pembohong. Ade Hadi mengatakan, alhamdulillah saya sudah menjalani hidup dari era Orba, tapi jujur baru satu sosok kali presiden yang bikin gaduh di negeri ini. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Atik Ismulyati yang mengatakan, hakim dan jaksa yang ikut membela kesalahan Jokowi juga ikut nggak punya malu semua. Memalukan, menjijikan. Teman, kita lanjut lagi. Di sini ada juga komentar dari Edi Sutrisno, siapapun manusia yang tidak pernah jujur dan suka berbohong, baru akan menyesal di akhir hidupnya. Suhartielina mengatakan kalau terbukti palsu, cabut semua fasilitas yang sudah diberikan pada penipu, tangkap semua yang mendukung pemalsuan. Di sini ada lagi komentar dari Adi Sunarno yang mengatakan Jokowi sudah berkali-kali mangkir,
harus dijemput paksa, tinggal keberanian memutuskan fakta-fakta sudah semakin jelas. Kecuali hakim yang masuk angin saja yang nggak berani memutuskan. Kita lanjut lagi, di sini ada komentar dari Askar Bahari. Duitnya banyak sekali, bisa bayar utang negara Jokowi dan antek-anteknya menterinya termul, semuanya dan aparat negara membela pengusaha dan penguasa. Teman-teman, kita lanjut lagi, di sini ada komentar dari Arlini yang mengatakan berbohong perbuatan hina, membela kebohongan dengan banyak kebohongan jauh lebih hina. Pak Yahu mengatakan kalau orang lain pasti sudah dipenjara. Orang satu ini sudah merusak integritas pendidikan di Indonesia, kebal hukum. Amung mengatakan, jujurlah wahai para manusia, pengadilan akhirat menantimu. Di sini disampaikan lagi oleh Dedi Taurus yang mengatakan seret paksa Jokowi kalau dia nggak datang ke pengadilan. Ini orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Kemudian Siti Rofia mengatakan perlahan tapi pasti kebenaran terungkap meskipun keadilan datangnya terlambat, saatnya pembalasan terjawab. Kita lanjut lagi teman-teman, dari komentar Yusran, aku sudah muak dan mau muntah. Mengikuti berita ijazah palsu ini, aku sudah jijik melihat muka Jokowi dan Gibran. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Oppo A3. Sejak ini terungkap Joko Mulyono jangan lagi senandungkan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita lanjutkan lagi teman-teman di komentar Fahmi Hasan, tidak menghormati hukum, seharusnya mencontohkan yang baik kepada rakyat. Di sini lagi disampaikan oleh Indah Nursanti yang mengatakan alhamdulillah, sujud syukur bila terbukti, ya Allah berilah kekuatan pada pejuang-pejuang ini, beri kesehatan dan keselamatan, Engkau maha bijak, maha mengetahui, maha kuasa, ulurkan tanganmu ya Allah, buktikan kebohongan yang dilakukan Bapak Jokowi, amin ya robbal alamin. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Srianto Wardoyo yang mengatakan Kapolda Metro Jaya dan jaksa harus ikut diproses, semoga hakim tetap jujur membela kebenaran negara besar ditipu satu orang Jokodo. Kita lanjut lagi di komentar Deta Tugina yang mengatakan, luar biasa para pejuang kejujuran, semoga Allah selalu melindungi dan memberi jalan kemudahan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Syarifuddin Mone yang mengatakan, orang besar, aku melindungi sehingga setiap kasus tidak selesai dan bisa jadi di stop. Kasusnya besar, rakyat cuma bisa nonton. Kita lanjut lagi di komentar Sofian yang mengatakan sekali berbohong seumur hidup, orang nggak percaya. Apalagi Jokowi seringkali berbohong, dasar pembohong. Oke, teman-teman, kita lanjut di komentar Slamet Riyadi yang mengatakan kepolisian mau mengikuti kebohongan ijazah Jokowi. Ini sangat berbahaya terhadap penegakan hukum. Agustino mengatakan harus adili apakah hukum di negeri Konoha bisa berkeadilan, mana para penegak hukum diam tak berkutik oleh geng Solo. Di sini disampaikan oleh Ahmad Sahadia yang mengatakan kuncinya di Prabowo. Bila hukum mau ditegakkan adili Jokowi dan Gibran. Dugaan kuat memalsukan ijazah. Bila hukum tumpul, rakyatlah yang harus mengadilinya. Jokowi dan Gibran ini kejahatan TSM dari Solo sampai Jakarta. Salam akal waras. Teman, kita lanjut lagi di komentar Ismet Med yang mengatakan bukti ijazah aslinya nggak pernah ada, tapi RRT sudah jadi tersangka. Hebat banget Jokowi. Wow, apa kabar kau bisa begini hukum tapi hanya kau diamkan. Teman-teman, di sini juga ada komentar dari Anis Sameliana Anissa yang mengatakan rakyat disuruh taat pada hukum,
memang orang berduit malah mempermainkan hukum. Nah, ini ada lagi komentar dari Bunda MTNA yang mengatakan, pemimpin pembohong seharusnya dipenjara untuk contoh bagi masyarakat bahwa pemimpin harus mau bertanggung jawab atas perbuatannya karena rakyatnya jika menjabat dengan memakai ijazah palsu juga dipenjara. Kenapa kalau Jokowi? Nah, teman-teman, demikian saja komentar netizen untuk cuplikan video kali ini. Dan kita akan teruskan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.